Warga Banjarmasin dikejutkan kebakaran hanguskan 8 rumah di Kuin Cerucuk. Perajin tahu khawatir harga kedelai dan plastik naik, penyesuaian harga dilakukan bertahap. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad lihat UMKM kreatif di Balikpapan. Hadapi Idul Adha 2026, peternak kambing di Kuburaya siap hadapi lonjakan pesanan. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi edisi hari ini 10 April 2026 bersama saya Petronia Layani. Tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan Kuin Cerucuk, Banjarmasin pada Kamis pagi. Sebanyak 8 bangunan rumah hangus terbakar dan sempat terdengar suara ledakan. Api yang berasal dari bagian atas rumah sontak menggegerkan warga di kawasan permukiman Jalan Kuin Cerucuk, Banjarmasin. Kebakaran hebat ini menghanguskan 8 bangunan dengan rincian 5 rumah tunggal dan 3 rumah petak. Selain itu, 6 bangunan rusak berat, sementara 2 bangunan lainnya rusak ringan. Saat kebakaran terdengar 2 kali ledakan yang diduga dari alat elektronik atau tabung LPG. Dua kali ada kerasnya bunyinya, apakah bunyi ledakan pecahan kaca gitu karena panas gitu. Kemudian kalau hitung bangunan, ini kita hitung bedokan gitu, hitung 3 ya, hitung 2 ya, berarti 8 sama di gang sebelah. 8 bangunan gitu. Usai kebakaran, sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Menurut seorang warga, api yang semula muncul dari bagian atas rumah bertingkat ini sempat dikira hanya asap biasa sebelum menyadari semakin membesar. Rumah yang bertingkat. Ya. Sebelum saya turun memang sudah jabul, saya kukus, tapi kami kira nih cuma manggang ikan, manggang apa, sekalinya tambah besar. Kebetulan mau jalan mau olahraga, tapi baru di depan, baru mau masuk mobil sudah besar dan apinya, lari saya dari depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan selanjutnya, peristiwa kebakaran marak terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak mencatat dari Januari hingga Maret 2026 sebanyak 15 peristiwa kebakaran terjadi di kawasan permukiman warga. BPBD Kota Pontianak menyebut kebakaran bangunan banyak terjadi di kawasan padat dengan jumlah rumah yang terdampak sekitar 30 unit. Rata-rata kebakaran akibat korsleting listrik. Dibandingkan tahun lalu dengan rentang waktu 3 bulan yang sama, jumlahnya jauh lebih meningkat di mana sepanjang 2025 lalu jumlah kebakaran sebanyak 50 kasus. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada, terlebih dalam beberapa bulan ke depan diprediksi akan memasuki musim kemarau. Warga diingatkan memeriksa lingkungan sekitar tempat tinggal ketika hendak keluar meninggalkan rumah, terutama terkait jaringan listrik dan peralatan memasak seperti kompor gas. Jadi untuk di wilayah Kota Pontianak, khusus untuk kebakaran perumahan, permukiman itu dari Januari sampai akhir Maret itu ada 15 kejadian. Nah ini jadi dalam 3 bulan sudah ada 15 kejadian. Kalau kita lihat tahun lalu itu 2025 ada 50 kejadian. Nah, itu lokasi ya 15 kejadian Januari sampai Maret 2026. Kalau lihat jumlah bangunannya, kalau yang terdampak itu mungkin sekitar sampai 30-an lah. Yang juga jadi sorotan, kecelakaan maut terjadi di Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tepatnya di Bundaran Palam, Kelurahan Guntung Manggis pada Rabu pagi. Dalam peristiwa ini, seorang perempuan pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Trikora, Banjarbaru sekitar jam 10 WITA. Seorang perempuan pengendara sepeda motor diduga terlibat tabrakan dengan truk tronton saat melintasi bundaran di tengah padatnya arus lalu lintas. Korban tergeletak di samping median Tugu Bundaran Palam.
sementara sepeda motor Matic yang dikendarainya berada tak jauh dari tubuh korban. Saksi mata bilang saat kejadian kondisi lalu lintas di sekitar bundaran cukup ramai. Awalnya diduga hanya terjadi kemacetan biasa, namun saat dilihat lebih dekat, ternyata telah terjadi laka lantas. Kejadiannya tuh waktu pas ulun mau ke bundaran Palam tuh, kenapa jalan macet nih? Aja pas ulun kiri tuh pas di bundarannya tuh ada orang tergeletak. Nah iya am jalan. Pas dicari info sekalinya ini, dilindas sama tronton gitu nah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban merupakan mahasiswi UIN Antasari Banjarbaru. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Penanganannya untuk kami sudah lakukan langkah-langkah, sudah kita lakukan olah TKP. Untuk sekarang masih proses penyelidikan lebih lanjut. Intinya kami mohon waktu karena ini kan tadi juga barusan kejadian. Intinya kami sudah tangani, sudah terima informasinya dan sudah kita tangani. Seluruh pihak yang terlibat telah diamankan polisi. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke berita soal Polresta Banjarmasin musnahkan 2,2 kg sabu dan 2.000 lebih butir pil ekstasi hasil operasi Desember 2025 hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara menghancurkan barang bukti menggunakan blender dan dituang dalam wadah berisi cairan deterjen. Pemusnahan sebanyak lebih dari 2,2 kg sabu dan 2.000 lebih butir pil ekstasi hasil operasi sejak Desember 2025 hingga April 2026 ini dilakukan bersama penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan serta disaksikan para tersangka. Selain itu, pemusnahan ini juga setara dengan menyelamatkan 36.537 orang warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Komitmen kita tetap akan melakukan pemberantasan narkoba ya, dan akan menyelamatkan jiwa ataupun generasi muda kita. Jadi ini komitmen kita dengan BNN, dengan penegak hukum lainnya, kejaksaan, pengadilan, sama-sama kita akan melakukan pemberantasan. Dari Kalimantan Timur, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda menggelar aksi demonstrasi di depan Korem 091 Aji Surya Natakusuma. Mereka menuntut proses hukum kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andre Yunus masuk peradilan umum. Aksi solidaritas membela kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus digelar di depan Korem 091 Aji Surya Natakusuma di Samarinda. Masa aksi membakar ban dan membawa 7 tuntutan, diantaranya meminta pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus diadili di peradilan umum. Mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum mengungkap aktor di balik kasus tersebut. Targetnya teman-teman hari ini adalah kami meminta salah satu pimpinan dari dalam itu keluar dan duduk bersama teman-teman mahasiswa tentunya kan untuk bagaimana dari mereka ini tanggapannya tentang 7 poin tuntutan kami yang telah kami bawakan. Jadi seperti itu. Salah satunya apa tuntutannya? Yang pertama tarik militer itu kembali ke barat, menyikapi tentang Andre Yunus ini, Bang. Dandim 0901 Samarinda, Kolonel Infantri Arif Hermat menyatakan sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa agar kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus diusut tuntas. Ya, kita menerima ini, nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Terus terang kami juga sependapat sebenarnya sama dari mahasiswa ini, karena memang permasalahan ini harus diungkap ya, harus sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Saya juga pengen tahu gitu, karena kami yang di wilayah ini, kita kan di Samarinda semua ini ya, saat ini kan berjalan aman, kondusif, ya berkat kerjasama kita semua. Meski sudah ditemui, namun masa aksi masih tak merasa puas, bahkan memanjat pagar untuk memasuki halaman Korem 019 ASN. Hingga akhirnya masa membubarkan diri setelah melakukan deklarasi. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Harga plastik naik, pedagang pentol naikkan harga. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi.
Imbas harga plastik melambung tinggi, pedagang kaki lima seperti pedagang pentol di Samarinda, Kalimantan Timur terpaksa menaikkan harga jual agar masih bisa untung. Salah satu pedagang pentol goreng di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda ini mengaku kenaikan harga plastik berdampak signifikan terhadap penjualannya. Kini ia harus menaikkan harga jual agar masih tetap bisa untung. Bang, plastik lagi naik ya? Naik banget, Mas. Naik banget ya? Yang biasanya 7 jadi 11. Yang 11 jadi 15 sekarang. Terus kalau naik gini Bang, gimana untuk jualannya Bang? Ya mau nggak mau ikut, Mas. Ikut? Kenaikan harga plastik juga dirasakan pedagang es cendol yang bahkan harus mengurangi takaran es agar masih bisa untung. Jika harga plastik terus naik, harga es cendol pun akan dinaikkan. Kalau naik kayak gini gimana Kang untuk penjualan? Kesusahan, Mas. Kesusahan ya? Iya. Lalu tinggi. Kalau naiknya 1.000, 2.000 masih mending lah. Ini langsung 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Terus barang-barang jualan Kang, cendol kayak gini naik juga Kang? Oh, enggak, Mas. Takutnya pada lari pelanggannya. Terus cara mengakalinnya seperti apa Bang? Kurangin dikit. Oh, porsinya dikurangin ya? Para pedagang berharap pemerintah bisa menekan kenaikan harga plastik. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, lonjakan harga kedelai dan plastik kemasan mulai mencekik para pelaku UMKM di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski biaya produksi membengkak, sejumlah pengusaha tahu memilih bertahan dengan margin keuntungan yang kian menipis. Kesibukan di dapur produksi tahu milik Sri, salah satu pengusaha tahu lokal di Balikpapan, masih terlihat normal. Namun di balik rutinitas tersebut, Sri mengaku sedang dihantui kecemasan akibat kenaikan harga bahan baku. Harga kedelai dan plastik yang terus merangkak naik membuat biaya yang dikeluarkan untuk sekali produksi tidak lagi sama. Meski beban biaya bertambah, ia tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual kepada masyarakat. Untuk menyiasati kerugian, pelaku usaha tahu melakukan penyesuaian harga secara bertahap. Dari harga awal Rp10.000, kini mulai naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Ya, dampaknya itu ya biayanya itu meningkat Mas. Cuma sekarang ini kan penjualan itu di pasar itu masih belum belum rata gitu loh. Biasanya itu kalau kita itu naikkan harga itu sama-sama bareng-bareng gitu. Untuk produknya sendiri ya sekarang masih tetap aja. Meski harga naik, namun menurut Sri belum cukup untuk menutup seluruh biaya operasional yang terus melambung. Saat ini para pelaku UMKM hanya bisa bertahan demi menjaga keberlangsungan usaha dan nasib para pekerja mereka. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama perwakilan warga menyepakati sejumlah langkah penanganan banjir berkepanjangan. Kesepakatan ini sekaligus respons atas gugatan Citizen Lawsuit tentang penanganan banjir yang sebelumnya akan dilayangkan. Merespons gugatan penanganan banjir yang dilayangkan warga, mulai dari pakar hukum dan pengamat tata perkotaan beberapa waktu lalu, Pemkot Banjarmasin adakan pertemuan dengan warga. Salah satu hasil audiensi yakni penyusunan roadmap jangka panjang penanganan limpahan air yang akan menjadi acuan peta jalan untuk masyarakat. Hasilnya ditargetkan dapat diumumkan pada peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Insyaallah kami akan menindaklanjutinya lagi dari beberapa hal yang disampaikan untuk beberapa poin yang disampaikan, yaitu roadmap ke depannya seperti apa, terus juga peraturan dan perwali yang harus dibuat, penegasannya seperti apa dalam mengatasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin, dan beberapa hal yang lainnya ya dalam pembangunan di Kota Banjarmasin. Sementara itu, para penggugat memutuskan tidak melanjutkan rencana gugatan Citizen Lawsuit setelah adanya kesepakatan dan komitmen bersama dengan pemerintah kota. Kedepan, tim dari para penggugat dan Pemkot akan membentuk tim bersama untuk melakukan kajian komprehensif soal penyusunan roadmap penanganan banjir. Kita tidak melanjutkan proses gugatan Citizen Lawsuit-nya ke pengadilan. Dalam waktu dekat nih? Tadi kita sudah sepakat akan membentuk
tim dari kami itu akan membentuk tim kami nanti bersama-sama dengan pihak pemerintah kota untuk melakukan kajian-kajian komprehensif terhadap persoalan penyusunan roadmap tadi itu dulu. Sebelumnya, gugatan citizen lawsuit dilayangkan karena penanganan banjir yang dinilai tidak memiliki kepastian hukum dan penanganan yang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus penyakit campak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Balikpapan. Meski belum ditetapkan sebagai status endemi oleh Kementerian Kesehatan, namun jumlah suspek kasus yang tersebar di seluruh kelurahan telah mencapai 200 kasus. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat penyebaran kasus campak sudah merata di seluruh wilayah kelurahan dengan total temuan mencapai 200 kasus. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati menegaskan status Kota Balikpapan saat ini belum masuk dalam kategori endemi menurut penilaian Kementerian Kesehatan. Masyarakat diimbau tetap waspada karena penyakit ini dapat menyerang segala usia, baik anak-anak maupun dewasa. Sebagai langkah antisipasi, warga yang terindikasi terjangkit diminta segera melakukan isolasi mandiri guna memutus rantai penularan. Di Balikpapan cukup banyak campak, tapi kita tidak merupakan daerah yang endemis yang diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk dilakukan ORI, outbreak response imunisasi. Tapi kita melakukan kejar, ya. Kita kejar imunisasi dalam rangka, jadi kalau ada yang belum imunisasi, kita segera untuk lakukan vaksinasi supaya tidak terjangkit oleh campak, ya. Saat ini Dinas Kesehatan tengah gencar melakukan program kejar imunisasi bagi warga yang belum mendapatkan dosis lengkap. Langkah ini dianggap paling efektif untuk menekan angka penyebaran dan memberikan perlindungan tubuh dari dampak buruk virus campak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Pontianak menyebut pada arus mudik dan balik lebaran lalu, masih banyak penumpang yang beli tiket lewat jalur tidak resmi atau calo. PT Pelni Pontianak mencatat pelaksanaan mudik dan balik lebaran lewat Pelabuhan Dwi Kora Pontianak terjadi pada H-5 dan H+15. Total ada sebanyak 7.200 orang melakukan mudik dengan rute kapal yang dibuka sekitar 8 kali alur keberangkatan. Sementara jumlah armada yang disediakan sebanyak 2 kapal, yakni KM Bukit Raya dan Kelimutu. Sedangkan untuk puncak arus balik tercatat terjadi pada 6 April dengan total hingga 1.400 penumpang. Jika dibandingkan pada tahun lalu, jumlah penumpang turun sekitar 7% pada kapal tujuan Semarang, sementara tertinggi tujuan Surabaya. Karena masih banyak penumpang membeli tiket tidak sesuai ketentuan, Pelni berharap ke depan penumpang memesan tiket di tempat penjualan resmi dan website Pelni, bukan lewat calo. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya dengan periodenya yang sama, jumlah call yang sama, 8 dan tujuannya yang sama, sebenarnya kita malah penurunan. Gitu. Jadi kita ada penurunan di 7%, karena di tahun sebelumnya kita di 7.900-an. Untuk penyebabnya sendiri, apakah mengetahui penyebabnya? Kalau saya lihat secara ruas ya, secara tujuan, itu kita ada penurunan di tujuan Semarang. Mungkin antara tanggalnya yang tidak pas atau kita terlalu dekat dengan kapal pesaing lainnya. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya. Di antaranya Kabupaten Balangan peringkat pertama daerah paling inovatif. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Sebuah seminar internasional digelar di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri 6 negara membahas isu strategis yang bisa menjadi sebuah kerjasama. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar kegiatan bergengsi, yakni Seminar Internasional dan Upgrading Dai. Seminar berlangsung dari 7 hingga 9 April 2026 di Aula Kantor Bupati Sambas. Kegiatan internasional ini diikuti 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Seminar ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Wiyagus, yang menyampaikan percepatan pengelolaan wilayah perbatasan untuk ketahanan nasional. Sejumlah isu strategis yang bisa dikerjasamakan dibahas, seperti percepatan pengelolaan wilayah perbatasan untuk ketahanan nasional, sinergitas kebijakan ketahanan pangan ekonomi dan keamanan perbatasan, kemandirian pangan sebagai pilar ketahanan negara di wilayah perbatasan, hingga kolaborasi sinergis pengembangan wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Bupati Sambas sekaligus Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi Provinsi Kalimantan Barat, Satono, menyebut isu perbatasan dan kesejahteraan rakyat di perbatasan harus dibahas bersama. Partisipasi masyarakat, dai, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga perlu dibangun untuk terus berjalan sinergi dalam mewujudkan Astas-Cita Presiden Republik Indonesia. Salah satu wujud nyata dari seminar ini, potensi Sambas yang mengalami surplus beras 63.000 ton lebih ke depan diharapkan bisa diekspor ke negara tetangga Malaysia. Ini salah satu tugas kita bersama, bagaimana dry port yang telah kita bangun, ya kan? Nanti harapan kita pihak Sarawak juga bisa membangun dry port sehingga nanti sirkulasi ya ekspor impor itu lebih mudah. Maka ini perlu hadir negara. Artinya pemerintah pusat, Menteri Perdagangan, Bea Cukai segala macam harus hadir segera. Apa yang telah dibangun oleh pemerintah pusat ini jangan dibiarkan begitu saja. Maksud kita ya efek domino positif bagi kita sini ya sebagai warga masyarakat perbatasan tidak hanya sebagai jalur lewat manusia, tapi juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang setempat. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Malaysia, YB Dato Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom menyatakan kerjasama konkret akan terus dilanjutkan, salah satunya terkait pangan beras. Karena selama ini Malaysia mengimpor beras sangat besar, yakni sekitar 450.000 metrik ton dari negara lain dan jauh. Untuk berkongsi di sini, di pihak Malaysia, kita ada Bernas, di sini Bolok. Bernas, kita harus berbincang dengan Bernas karena dia pengimpor beras untuk Malaysia. Tapi Sarawak perlu ada kota sendiri. Itu penting kerana untuk kita punya ketahanan pangan. So, selepas itu kita tahu berapa kota kita, task force akan menyediakan berapa yang diperlukan, bagaimana kita melihat dari segi ongkos dan segalanya. Sementara itu, kelompok ahli BNPB Nurholis bilang, yang perlu dilakukan usai kegiatan ini adalah langkah tindak lanjut sesuai kebutuhan. Karena hubungan antar negara, maka akan didukung oleh pemerintah pusat. Akan ada langkah dalam hari ini untuk menindaklanjuti dalam semacam kesepakatan atau apa. Nah itu menurut saya itu bagian dari roadmap. Jadi di Indonesia itu yang paling penting biasanya setelah pertemuan-pertemuan begini itu adalah roadmap berikutnya. Dalam pertemuan penting ini, kerjasama yang akan terbangun ke depan bukan hanya antara pemerintah Sambas Indonesia dengan Sarawak Malaysia saja, namun juga dengan negara lain yang hadir dalam seminar sesuai potensi dan kebutuhannya masing-masing. Doris Pardede, Kompas TV, Sambas, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, mendatangi Makodam 6 Mula Warman untuk melihat gelar budaya Kalimantan Timur dan mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, melihat produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Makodam 6 Mula Warman pada Rabu siang. Didampingi Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Krido Pramono, Raffi Ahmad juga tampak membeli produk UMKM yang dijajakan di stand, mulai dari aksesoris hingga jajanan camilan produk industri rumahan. Selama berada di Balikpapan, Raffi Ahmad juga menyaksikan gelaran seni budaya khas Kalimantan Timur, melakukan penanaman bibit pohon durian hingga melepas ratusan ekor burung berbagai jenis. Raffi menyatakan sangat mendukung generasi muda dan pelaku UMKM untuk membangun karakter yang tangguh dan kreatif. Ya, di sini saya sebagai utusan Presiden pembinaan generasi muda dan pekerja seni, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Ini sebenarnya sudah beberapa kali ke Balikpapan. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya, Ariel, Desta,
Gading sama David Bayu sempat motoran untuk memperkenalkan keindahan-keindahan, makanan, tempat-tempat yang indah di Balikpapan. Dan saya datang ke sini hari ini untuk memberikan semangat untuk anak-anak muda. Pangdam 6 Mula Warman memastikan siap mendukung pemuda kreatif di tengah perkembangan era digitalisasi. Seni tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga alat pemersatu yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kodam 6 Mula Warman siap mendukung upaya pembinaan generasi muda melalui pendekatan yang kreatif, inovatif, termasuk kolaborasi dengan para pekerja seni dalam kegiatan edukatif, budaya, dan kebangsaan. Kedepan diharapkan kolaborasi produktif antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dapat menciptakan ruang kreatif di Indonesia. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara menyaksikan 416 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, sukses menjadi peringkat pertama daerah paling inovatif. Capaian ini menjadi kado spesial pada puncak peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan, bahkan menjadi kebanggaan Bupati Abdul Hadi karena mendapat pengakuan nasional. Penampilan tari rakat ikan saan dari Sanggar Wadian Tambai mencuri perhatian dalam puncak peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan. Eratnya harmoni kebersamaan masyarakat Balangan dalam menyokong pembangunan daerah tergambarkan dalam gerakan selaras para penari. Semangat kebersamaan inilah yang diwujudkan dalam pelayanan publik hingga Balangan berhasil meraih prestasi tinggi di tingkat nasional. Pada momentum Hari Jadi ini, Bupati Balangan Abdul Hadi dengan bangga memaparkan prestasi di ajang Inovatif Government Award 2025 yang membuat Balangan mendapat peringkat pertama dengan indeks inovasi tertinggi di antara 416 kabupaten lainnya di Indonesia. Kreatif dalam mengeksekusi program kerja jadi dasar keberhasilan setelah Bupati menerapkan sistem reward and punishment terhadap SKPD untuk wajib berinovasi demi memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD Teknis selalu kita munculkan dalam bentuk inovasi. Jadi ada reward and punishment setiap SKPD Teknis bagi yang berinovasi kemudian melaporkan berdampak, itu kita berikan reward gitu kan, penghargaan. Tapi bagi SKPD yang tidak aktif untuk berinovasi, kita akan melakukan penundaan pembayaran TPP misalnya, itu ada sanksinya. Apresiasi atas kemajuan Balangan juga disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman. Sejak berdiri pada tahun 2003 lalu, Hasnur menilai Balangan telah menunjukkan transformasi pembangunan yang sangat signifikan. Nah, di sini 2003 kan didirikannya sampai dengan sekarang 2026 banyak sekali kemajuan-kemajuannya dan kami tentunya sebagai warga Kalsel sangat berbangga. Terima kasih pada pendahulu-pendahulu yang telah mendirikan Kabupaten Balangan dan diteruskan oleh sekarang oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan semakin bisa maju dan masyarakat semakin sejahtera. Implementasi prestasi ini diakui Bupati Balangan Abdul Hadi tidak lepas pada program unggulan seperti home care dan pubertas atau puskesmas berjalan di tapal batas, di mana pelayanan kesehatan ini hadir langsung hingga ke rumah warga di wilayah terpencil. Dengan tagline berkhidmat untuk mengabdi, Pemkab Balangan bertekad memperkuat standar pelayanan publik demi mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara menjelang pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalbar. Langkah ini untuk mendukung kelancaran akses dan mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat Iskandar Zulkarnain bilang pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar 199,6 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov telah menetapkan skala prioritas dalam penanganan infrastruktur, salah satunya dengan memfokuskan perbaikan pada ruas-ruas jalan yang memiliki urgensi tinggi dan mendukung kegiatan strategis daerah. Kayong Utara menjadi salah satu prioritas karena akan menjadi tuan rumah MTQ ke-34 Kalbar. Untuk mendukung aksesibilitas, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk peningkatan ruas jalan di wilayah tersebut. Nah, di dalam prioritas ada yang urgensi sifatnya.
ada yang perlu kita prioritas di atas prioritas, terutama di Kayong Utara. Di sana ada event MTQ, itu menjadi salah satu nomor satu yang kita prioritaskan karena MTQ bagian dari Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang kita harus selesaikan, minimal fungsional dulu karena keterbatasan anggaran. Nah, kalau kita berpolemik kepada efisiensi, tentunya kita tidak habis-habisnya. Pada saat sebelum efisiensi juga masalah anggaran menjadi permasalahan. Nah, apalagi dalam permasalahan efisiensi. Wali Kota Singkawang instruksikan bersih lingkungan setiap pekan. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Wali Kota Singkawang, Chai Chuime, menginstruksikan lurah dan camat kembali menggiatkan warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing setiap akhir pekan. Wali Kota Singkawang, Chai Chuime, bersama Wakil Wali Kota Muhammadin dan warga melakukan bersih-bersih lingkungan di Kelurahan Cekip Lama. Kegiatan ini diharapkan menjadi kebiasaan rutin setidaknya sekali setiap pekan yang dimotori oleh lurah dan camat bersama warga. Manfaatnya agar lingkungan terawat dan bersih sehingga warga terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi setelah kita turun lapangan kita lihat banyak parit-parit kita tersumbat karena tanah, karena rumput, karena sampah. Ya kita tentu berharap dan meminta, dan personil ini nanti saya sampaikan kepada seluruh lurah untuk bisa dilakukan kegiatan kerja bakti setiap minggu. Jadi dia bisa giliran ya, tuh RT mana. Saudara, minat anak muda Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menembus pasar kerja luar negeri terus meningkat. Jepang masih menjadi tujuan utama. 7 pekerja imigran Indonesia atau PMI dilepas bekerja ke Jepang pada sektor pertanian dan restoran. Keberangkatan ini mencatat sejarah baru untuk pertama kalinya. PMI Banjarbaru dikirim ke 2 sektor tersebut. Satu di antaranya adalah Hendra. Ia memilih ke Jepang bukan hanya karena upah, melainkan karena tertarik pada budaya kerja yang disiplin. Ia akan bekerja dengan kontrak 1 tahun yang dapat diperpanjang setiap tahun. Hendra juga mengungkapkan proses panjang yang harus dilalui, mulai dari pelatihan selama 6 bulan hingga masa tunggu lebih dari 1 tahun sebelum keberangkatan. Karena di sana sangat disiplin dan saya suka disiplin kebetulan, jadi saya ingin ke sana, ingin niru semua kedisiplinan itu. Udah berapa lama Mas ikut pelatihan ini mungkin? Ikut pelatihan sudah, kalau pelatihannya itu 6 bulan, cuma kalau dari sekarang itu sudah setahun lebih, sama nunggunya, pelatihan dan nunggu baru kemudian berangkat. Program ini telah disiapkan pemerintah Kota Banjarbaru sejak 2023 dengan fokus pelatihan bahasa Jepang secara gratis bagi calon PMI. Antusiasme anak muda terlihat tinggi. Dari 40 kuota pelatihan yang dibuka, jumlah pendaftar selalu lebih. Kalau pemerintah Kota Banjarbaru kan di tahun 2023 sudah ada melaksanakan pelatihan bahasa Jepang. Karena untuk persyaratan bekerja di Jepang itu salah satunya adalah bahasa. Dan mereka harus lulus keahlian bahasa JLPT, dan bentuk dukungan pemerintah Kota Banjarbaru adalah memberi pembekalan bahasa. Sebelumnya pada 2024, sejumlah PMI Banjarbaru telah menyelesaikan pendidikan dan program magang dan kini bekerja di luar negeri. Pada 8 Maret lalu, 7 orang berangkat untuk sektor pertanian, sementara 25 Maret untuk bidang keperawatan. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi menarik selanjutnya. Menghadapi Idul Adha 2026, peternak mulai melakukan perawatan secara rutin untuk menjaga kesehatan hewan kurban. Stok ternak diklaim masih aman dengan harga yang relatif stabil, meskipun sudah mulai banyak permintaan. Salah satu kandang ternak kambing di Parit Gadoh, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, sudah melakukan persiapan penjualan hewan kurban sejak dini. Pemilik kandang ternak Berkah Jaya Kambing dan Domba, Muhammad Jailani, bilang ketersediaan kambing saat ini masih mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Hingga saat ini tercatat sekitar 20 pembeli telah melakukan pemesanan lebih awal. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Adha.
Saat ini harga kambing juga masih tergolong stabil, berkisar antara 2 juta hingga 8 juta rupiah per ekor. Peternak memperkirakan akan terjadi kenaikan harga pada bulan Mei seiring meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Penjualan juga biasanya akan meningkat signifikan 2 hari jelang Idul Adha. Lebaran Haji tahun 2026, alhamdulillah untuk stok kambing di kandang Berkah Jaya masih aman, dan juga untuk harganya untuk saat ini masih stabil. Kemungkinan ada kenaikan harga untuk di bulan 5, karena sekarang masih bulan 4. Untuk bulan 5 harga ini kayaknya sepertinya ada kenaikan. Untuk harganya alhamdulillah masih sekarang ini masih normal. Jadi kita ada stok harga kambing harga 2 juta ya, sampai harga 8 juta. Untuk menjaga kualitas ternak, peternak juga melakukan perawatan rutin mulai dari pemberian pakan hingga vitamin. Ya, kalau masalah kambing sih alhamdulillah sehat semua. Masalah makan alhamdulillah, itulah masalah pengobatan, perawatan gitu bagus. Makan sih cuma 1 kali dari jam 2 sampai malam makannya. Jadi 1 malam tuh pula dia makan. Kalau jamu sama vitamin sih biasanya saya ngasih 1 minggu tuh 3 kali. Saat ini jumlah kambing di kandang utama mencapai sekitar 50 ekor dengan total lebih dari 100 ekor yang tersebar di 8 kandang. Tahun ini peternak menargetkan penjualan mencapai 100 ekor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80 ekor. Keterbatasan lahan kandang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produksi. Sucia Lusinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, Kompas Pagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Api yang berasal dari bagian atas rumah sontak menggegerkan warga di kawasan permukiman Jalan Kuin Cirucuk, Banjarmasin. Kebakaran hebat ini menghanguskan 8 bangunan dengan rincian 5 rumah tunggal dan 3 rumah petak. Selain itu, 6 bangunan rusak berat, sementara 2 bangunan lainnya rusak ringan. Saat kebakaran terdengar 2 kali ledakan yang diduga dari alat elektronik atau tabung LPG. 2 kali ada lebih kerasnya bunyinya, apakah bunyinya ledakan pecahan kaca gitu, kadang-kadang kena panas gitu. Kemudian kalau hitung bangunan, ini kita hitung bedokan gitu, hitung 3 ya, hitung 2 ya, berarti 8. 8 sama di gang sebelah. 8 bangunan gitu. Usai kebakaran, sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Menurut seorang warga, api yang semula muncul dari bagian atas rumah bertingkat ini sempat dikira hanya asap biasa sebelum menyadari semakin membesar. Rumah yang bertingkat. Ya. Sebelum saya turun memang sudah jabul kukus, tapi kami kira nih cuma manggang ikan, manggang apa, sekalinya tambah besar. Kebetulan mau jalan mau olahraga, tapi baru di depan, baru mau masuk mobil sudah besar dah apinya, lari saya dari depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesibukan di dapur produksi tahu milik Sri, salah satu pengusaha tahu lokal di Balikpapan, masih terlihat normal. Namun di balik rutinitas tersebut, Sri mengaku sedang dihantui kecemasan akibat kenaikan harga bahan baku. Harga kedelai dan plastik yang terus merangkak naik membuat biaya yang dikeluarkan untuk sekali produksi tidak lagi sama. Meski beban biaya bertambah, ia tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual kepada masyarakat. Untuk menyiasati kerugian, pelaku usaha tahu melakukan penyesuaian harga secara bertahap. Dari harga awal Rp10.000 kini mulai naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Ya, dampaknya itu ya biayanya itu meningkat, Mas. Cuma sekarang ini kan penjualan itu di pasar itu masih belum rata gitu loh. Biasanya itu kalau kita itu naikkan harga itu sama-sama bareng-bareng gitu. Kalau tempatnya sendiri ya sekarang masih tetap aja.
Meski harga naik, namun menurut Sri belum cukup untuk menutup seluruh biaya operasional yang terus melambung. Saat ini, para pelaku UMKM hanya bisa bertahan demi menjaga keberlangsungan usaha dan nasib para pekerja mereka. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad melihat produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Makodam 6 Mula Warman pada Rabu siang. Didampingi Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Krido Pramono, Raffi Ahmad juga tampak membeli produk UMKM yang dijajakan di stand, mulai dari aksesoris hingga jajanan camilan produk industri rumahan. Selama berada di Balikpapan, Raffi Ahmad juga menyaksikan gelaran seni budaya khas Kalimantan Timur, melakukan penanaman bibit pohon durian hingga melepas ratusan ekor burung berbagai jenis. Raffi menyatakan sangat mendukung generasi muda dan pelaku UMKM untuk membangun karakter yang tangguh dan kreatif. Ya, di sini saya sebagai utusan Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Ini sebenarnya sudah beberapa kali ke Balikpapan. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya, Ariel, Desta, Gading, sama David Bayu sempat motoran untuk memperkenalkan keindahan-keindahan, makanan, tempat-tempat yang indah di Balikpapan. Dan saya datang ke sini hari ini untuk memberikan semangat untuk anak-anak muda. Pangdam 6 Mula Warman memastikan siap mendukung pemuda kreatif di tengah perkembangan era digitalisasi. Seni tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga alat pemersatu yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kodam 6 Mula Warman siap mendukung upaya pembinaan generasi muda melalui pendekatan yang kreatif, inovatif, termasuk kolaborasi dengan para pekerja seni dalam kegiatan edukatif, budaya, dan kebangsaan. Kedepan diharapkan kolaborasi produktif antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dapat menciptakan ruang kreatif di Indonesia. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu kandang ternak kambing di Parit Gadoh, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, sudah melakukan persiapan penjualan hewan kurban sejak dini. Pemilik kandang ternak Berkah Jaya Kambing dan Domba, Muhammad Jailani, bilang ketersediaan kambing saat ini masih mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Hingga saat ini tercatat sekitar 20 pembeli telah melakukan pemesanan lebih awal. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Adha. Saat ini harga kambing juga masih tergolong stabil, berkisar antara 2 juta hingga 8 juta rupiah per ekor. Peternak memperkirakan akan terjadi kenaikan harga pada bulan Mei seiring meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Penjualan juga biasanya akan meningkat signifikan 2 hari jelang Idul Adha. Lebaran Haji tahun 2026, alhamdulillah untuk stok kambing di kandang Berkah Jaya masih aman. Dan juga untuk harganya untuk saat ini masih stabil. Kemungkinan ada kenaikan harga untuk di bulan 5, karena sekarang masih bulan 4. Untuk bulan 5 harga ini kayaknya sepertinya ada kenaikan. Untuk harganya alhamdulillah masih sekarang ini masih normal. Jadi kita ada stok harga kambing harga 2 juta ya, sampai harga 8 juta. Untuk menjaga kualitas ternak, peternak juga melakukan perawatan rutin mulai dari pemberian pakan hingga vitamin. Ya, kalau masalah kambing sih alhamdulillah sehat semua. Masalah makan alhamdulillah, itulah masalah pengobatan, perawatan gitu bagus. Makan sih cuma 1 kali dari jam 2 sampai malam makannya. Jadi 1 malam tuh pula dia makan. Kalau jamu sama vitamin sih biasanya saya ngasih 1 minggu tuh 3 kali. Saat ini jumlah kambing di kandang utama mencapai sekitar 50 ekor dengan total lebih dari 100 ekor yang tersebar di 8 kandang. Tahun ini peternak menargetkan penjualan mencapai 100 ekor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80 ekor. Keterbatasan lahan kandang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produksi. Suci Lusinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.